Saat melihat Ju-hyuk berjalan di udara dengan mahir, Kosek teringat akan perkataan kaptennya dulu kala yang dia anggap sebagai khayalan saja. Saat seseorang menguasai Shadow Step sepenuhnya, orang itu akan dapat berjalan di udara. Kosek pun mengakui kalau Ju-hyuk mempunyai bakat yang luar biasa. Ju-hyuk yang turun dengan kecepatan luar biasa tidak punya pilihan lain selain mempersiapkan serangan. Tak disangka dengan satu serangan cepat, monster Minotaur dikalahkan. Para summon yang melihat dari kejauhan memuji kehebatan tuan mereka. Dan dengan waktu singkat, Ju-hyuk berhasil menyelesaikan lantai ke-34 dan mendapatkan hadiah Summon Grade Up Rune. Ju-hyuk tak menyangka akan mendapatkannya sebagai hadiah penyelesaian. Rekor penyelesaian rank S++ terus berlanjut. Sekembalinya mereka semua, Ju-hyuk bertanya kepada Kosek, apakah mungkin menaikkan rank menjadi LSSR menggunakan Summon Grade Up Rune? Kosek menjelaskan kalau menggunakan rune hanya akan mentok di rank SSR saja. Meatball yang kelaparan meminta daging sapi yang enak. Kosek memarahi Meatball karena sudah banyak menghamburkan uang tuan mereka. Sedangkan Geon menolak permintaan Meatball karena tidak ada tuan yang ingin anak buah yang rakus. Melihat Meatball yang kena bully, Ju-hyuk merasa kasihan kepada Meatball dan memberikan Summon Grade Rune Up itu kepadanya. Meatball berterima kasih kepada Ju-hyuk sembari meneteskan air mata. Departemen Informasi Rahasia Negara Tiongkok. Seorang direktur Departemen Informasi yang bernama Xiao Jun mempertanyakan mengapa belum ada penyelesaian lantai ke-59. Prajurit itu menjawab, di antara player yang ada, lebih dari setengah dilaporkan menghilang di dalam tower, dan beberapa dari mereka bunuh diri di dalam tower. Direktur Xiao Jun melemparkan sebuah file ke atas meja dan berkata, itu adalah daftar player elit dari negara Korea Selatan. Pilih salah satu player baru yang menjanjikan dan bawa kemari. Mereka yang sudah terkenal hanya akan menjadi masalah saja. Lakukan seperti biasanya, tanpa jejak sama sekali, agar negara kita tidak terkena masalah. Kita tidak akan melakukan hal bodoh seperti Jepang dengan melakukan naturalisasi. Kita hanya perlu menculik player jika membutuhkannya. 2 hari kemudian, saat Kosek menyarankan untuk memakan ramen selama 5 hari berturut-turut, Ju-hyuk menolaknya dan berencana mensummon Meatball. Tapi sistem memberitahu kalau Meatball belum dapat disummon saat ini. Kosek mengatakan menaikkan ranking melibatkan penguatan jiwa, jadi akan berbahaya. Jika kenaikannya gagal, akan ada kemungkinan penghapusan permanen. Geon menambahkan, Ju-hyuk tidak perlu khawatir. Jika benar-benar terhapus, nama Meatball akan menghilang sepenuhnya dari daftar. Ada alasan lain mengapa Ju-hyuk belum dapat mensummonnya sampai saat ini. Walaupun kesempatannya kecil, ada kemungkinan kenaikan ranknya tinggi dan melompat 2 atau lebih ranknya. Jika benar demikian, Meatball akan berada dalam kondisi tidak dapat disummon selama beberapa hari. Kosek yang tidak enak hati telah menakuti Ju-hyuk, mencoba memuji-muji Meatball yang jiwanya murni seperti bunga. Tetapi setelah menyadari kalau Meatball naik 2 rank, ranknya akan sama seperti Kosek. Seketika Kosek menjadi lesu dan tidak semangat. Ju-hyuk bertanya-tanya, apakah Meatball akan menjadi lebih besar lagi dari yang sekarang? Dan dengan adanya Geon, sepertinya ia membutuhkan kamar lagi. Walaupun dirinya baru saja pindah, apakah ia perlu mencari tempat yang lebih besar lagi? Di suatu kafe, terlihat ada pengunjung kafe yang sedang membicarakan berita tentang penyerangan lantai ke-66 yang akan berlangsung sebentar lagi. Mereka yakin dengan adanya Holy Sword, penyelesaian lantai itu pasti akan lebih mudah diselesaikan. Tak lama kemudian, Kosek pun datang membawa makanan serta cemilan yang mereka pesan. Saat Ju-hyuk sedang menikmati minumannya, HP-nya berdering, yang ternyata ketua tim Lee yang menelponnya. Ketua tim berencana akan memberikan penthouse bekas Yu Chul-min kepada Ju-hyuk secara gratis. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih asosiasi kepada Ju-hyuk karena sudah menyewakan Holy Sword dengan harga murah. Ju-hyuk tidak langsung menerimanya dan meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah menjelaskan dan menunjukkan foto penthouse itu, Ju-hyuk menanyakan pendapat Kosek. Kosek mengatakan dirinya sempat terkejut karena rumah itu sangat luar biasa megah. Bahkan mempunyai kebun di atasnya, jadi kita dapat menanam sayuran dan memakannya dengan daging sapi. Tapi ia sangat menentang yang namanya gratisan. Kapitalis adalah penghisap darah. Mereka pasti akan meminta Ju-hyuk untuk membalas dengan hal yang lain. Tapi jawaban Geon sangat berbeda dengan Kosek.
Menurutnya itu tidak masalah jika dihadiahkan. Mendengar pendapat mereka berdua, Ju-hyuk mengalami dilema. Bagaimana jika asosiasi datang kepadanya dan meminta sesuatu? Dengan personalitinya, ia yakin tidak dapat menolak permintaan asosiasi. Ditambah lagi jika dirinya sudah menerima sesuatu dari mereka, akan tambah sulit lagi untuk menolaknya. Setelah berpikir matang, Ju-hyuk memutuskan untuk membelinya dengan uangnya sendiri. Dengan percaya diri dan mengetahui harga pasaran rumah di sekitarnya, Ju-hyuk mencari tahu sendiri rumah itu. Ternyata penthouse itu bernilai 20 miliar won. Sedangkan Ju-hyuk hanya mempunyai uang 4 miliar won saja. Ju-hyuk dengan lesu mengajak para summon untuk kembali pulang. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, mereka berpapasan dengan dua orang yang membuat Kosek curiga. Kosek dengan cepat melirik kedua orang itu. Terasa bau darah yang tebal dan bekas luka di tangan mereka. Bau samar-samar bubuk mesiu. Mereka membawa senjata api. Mereka sepertinya satu jenis dengannya. Membunuh adalah pekerjaan mereka. Korban mereka setidaknya sudah puluhan, dan bukan suatu kebetulan kalau mereka ada di sekitar apartemen milik Ju-hyuk. Kosek menggunakan skill mark of tracking kepada kedua orang itu. Untuk sekarang, Kosek akan merahasiakan hal itu dari Ju-hyuk. Asosiasi Awakened Korea. Namgun sedang bermeditasi untuk memfokuskan pikirannya. Namgun menggunakan image training mereka ulang pertarungan yang akan dihadapinya. Menghadapi berbagai monster undead, dark mummy, dark zombie, dark skeleton, dark ghoul, bahkan legion undead. Saat fokusnya sudah mantap, Namgun berdiri dan langsung memasuki tower lantai ke-66. Dengan percaya diri penuh, Namgun maju dengan menghunuskan Holy Sword. 10 jam kemudian Namgun kembali. Dengan mengacungkan jempol dan senyum kecilnya, menandakan keberhasilannya menyelesaikan lantai ke-66 Black Tower Korea. Memberikan waktu tambahan bagi Korea selama 180 hari. Asosiasi dengan cepat merilis berita keberhasilan mereka kepada masyarakat luas. Seluruh warga merayakan dengan sukacita di setiap jalan kota. Namgun yang diwawancara menyatakan kalau keberhasilannya karena dukungan masyarakat. Terutama bagi pemilik Holy Sword yang meminjamkan pedang kepadanya. Ju-hyuk yang sedang menonton merasa sedikit lega, karena dengan waktu 6 bulan itu dia dapat dengan santai menaiki tower. Menonton keberhasilan Namgun membuat Ju-hyuk merasa gatal dan ingin memasuki tower. Saat memeriksa daftar summon, Meatball sudah dapat disummon kembali. Dengan segera Ju-hyuk mensummon Meatball, dengan diiringi cahaya terang Meatball muncul dengan rank yang baru. Saat akan menyapa Meatball, Ju-hyuk sedikit kebingungan dan menyangka dia mensummon orang yang salah. Selain naik rank, Meatball juga mendapatkan penampilan baru. Tapi saat memeriksa statusnya, Ju-hyuk yakin kalau dia tidak salah summon. Gion juga menunjukkan kebingungannya saat melihat Meatball, demikian juga dengan Kosek. Kosek menyangka Ju-hyuk akan mengungkapkan identitas mereka sebagai summon kepada orang lain. Ju-hyuk menjelaskan kalau orang baru di hadapan mereka adalah Meatball yang sudah naik 2 rank dan kelihatannya penampilannya juga ikut berubah. Untuk lebih meyakinkan lagi, Ju-hyuk memerintahkan Meatball untuk menjelaskan 3 peraturan summon. Dengan terbata-bata dan kebingungan, Meatball berusaha menjelaskan dan hasilnya sangat kacau. Setelah semuanya mulai yakin, Ju-hyuk mengajak mereka semua menuju tower lantai ke-34. Meatball dengan percaya diri maju sendirian, meminta Ju-hyuk dan yang lainnya untuk tidak membantunya. Ju-hyuk agak sedikit khawatir karena tubuh Meatball menyusut sebegitu banyak dan tidak dapat melakukan tugasnya sebagai tank. Saat Gion akan memberikan buff-nya, Meatball menolaknya dengan alasan kalau dia ingin mengetes tubuhnya yang baru. Melihat tekad Meatball, Ju-hyuk mengabulkan keinginan Meatball. Tapi Ju-hyuk meminta Kosek untuk segera membantu jika keadaannya memburuk. Meatball mendekati para monster, meraung kencang dan menarik perhatian para monster. Secara perlahan tubuh Meatball membesar dan kembali ke penampilan awalnya. Tapi Meatball membesar beberapa kali lipat dari ukuran awalnya dan sudah sama ukurannya dengan Minotaur. Walaupun ukurannya besar, Meatball menjadi lebih gesit dan bertarung dengan lebih mahir. Bahkan Kosek sampai tidak mengenali gaya bertarung Meatball yang baru. Kosek merasa kesal dan iri karena Meatball bisa 2 kali lipat lebih kuat sedangkan dirinya tidak sekuat itu. Gion langsung memarahi Kosek karena tidak bersyukur dan menggerutu di depan Ju-hyuk.
Juhyok memarahi Gyeon karena memanggil Kosek dengan kasar, karena Kosek lebih tua darinya. Merasa tidak enak karena dimarahi oleh Juhyok, Gyeon meminta maaf dan memanggil Kosek dengan Tuan Kosek. Meatball terkena serangan dari belakang, tapi tampaknya dia baik-baik saja. Tidak hanya ukurannya saja yang bertambah besar, ketahanan tubuh dan kekuatan Meatball juga meningkat drastis. Tanpa butuh waktu lama, lantai ke-34 diselesaikan sendirian oleh Meatball. Meatball mengungkapkan kalau lantai rendah terlalu mudah bagi dirinya. Mendengar itu Juhyok menjadi yakin kalau penyelesaian rank S++ tidak akan jadi masalah mulai dari sekarang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.